Bu Titi. Maaf mengganggu. Bu Titi, saya mau observasi ke kelas Bu Titi. Tapi kalau saya nggak masuk hanya dalam bentuk observasi video saja, bisa Bu Titi? Bisa. Oke. Ada video yang pernah Bu Titi simpan? Ya, alhamdulillah ada. PPG yang Oke. Berarti di dalam video pembelajaran itu sudah siap semua media, kemudian metode. Jadi sudah semua. Oke, bagaimana situasi anak-anaknya saat itu? Kira-kira nanti ketika observasi, jika memang belum. Mudah-mudahan sih anak-anak antusias dengan media pembelajaran yang sudah saya siapkan. Oke, kira-kira kapan ya Bu Titi setelah saya mengadakan observasi kita mengadakan percakapan pasca observasi, percakapan coaching pasca observasi. Bu Titi adanya waktunya kapan? Bisa di hari Kamis bisa. Hari Kamis. Saya cuma minta waktunya paling beberapa menit saja. Oh, nanti obrolan atau agenda yang kita bicarakan mungkin refleksi aja apa saja yang sudah menurut Bu Titi sudah baik, kemudian bagaimana tindak lanjutnya. Dihubungkan dengan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran yang berkaitan dengan emosi dan kecakapan sosial anak-anak, mungkin nanti kita bisa bicarakan setelah pasca observasi. Terima kasih ya Bu Titi atas waktunya. Maaf saya mengganggu Bu Titi. Sukses ya Bu Titi. Assalamualaikum Bu Titi. Gambar, yaitu ada gambar bangun datar, ada juga gambar bangun ruang. Setelah itu nanti juga akan kalian mengamati video pembelajaran tentang bangun datar dan bangun ruang. Setelah itu akan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti juga akan dijelaskan bagaimana caranya mengisi LKPD tersebut. Setelah itu, setelah selesai mengerjakan LKPD, kalian harus mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompok kalian di depan kelas. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulannya. Nanti akan kita simpulkan pembelajaran hari ini. Coba perhatikan. Di sini ada 4 gambar. Pertanyaan yang pertama, coba perhatikan gambar yang pertama. Apa yang kamu lihat pada gambar yang pertama? Gambar pizza. Oke, bagus. Jawabannya betul. Yaitu gambar pizza. Lalu yang kedua, bentuk bangun datar apa yang terlihat pada nomor 2? Persegi panjang. Ada yang tahu ini gambar apa kira-kira? TV. Betul. Ya. Good. Dilanjut. Untuk pertanyaan yang ketiga, pernahkah kamu menggunakan benda pada gambar nomor 3? Pernah. Pada saat apa? Main. Ular tangga, monopoli. Oke, betul. Ada lagi? Duduk. Ludo. Oke. Ini namanya bendanya apa? Dadu. Betul. Ya, semuanya sudah bisa menjawab. Selanjutnya, yang terakhir ya pertanyaannya, bentuk bangun datar apa yang terlihat pada gambar nomor 4? Persegi 3. Ada yang tahu kira-kira ini gambar apa? Rambu-rambu lalu lintas. Betul. Good. Dilanjutkan dengan ini juga ada beberapa gambar. Ada 3 gambar. Siapa yang bisa jawab? Gambar pertama ini gambar apa? Betul, good. Yang kedua ini gambar apa? Kado, betul. Ini kado. Ya, lalu yang ketiga ini tadi sudah ada. Ya, dadu. Oke. Ada satu lagi pertanyaan. Mengapa benda-benda di atas ini termasuk bangun ruang kubus? Kenapa ya bentuknya seperti kubus? Ada yang tahu? Karena bentuknya
Ada lagi? Karena punya ruang. Oke, ada lagi. Rusuknya 12. Oh, pintar banget, ini udah tahu. Rusuknya ada 12. Oke. Siti lanjutkan. Nah, sekarang kalian perhatikan dulu videonya mengenal bentuk bangun datar. Disimak baik-baik ya. Ini yaitu mengenal bentuk bangun datar. Untuk itu, simak baik-baik penjelasan video berikut ini ya. Nah, sebelum kita ke materi, apakah ada yang pernah mendengar atau adakah yang tahu apa itu bangun datar? Nah, bangun datar adalah bagian bidang datar yang mempunyai panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tinggi atau tebal. Berikutnya, kita akan membahas macam-macam bentuk bangun datar. Ada 3 jenis bangun datar yang perlu kita ingat. Yang pertama ada segi 4, kemudian yang kedua ada segitiga, dan yang ketiga ada lingkar. Yang termasuk segi 4 yaitu ada persegi dan juga ada persegi panjang. Nah, berikut ini merupakan gambar dari persegi dan juga gambar dari persegi panjang yang termasuk ke dalam segi 4. Kemudian berikutnya ada segitiga. Ini adalah gambar dari segitiga. Dan yang terakhir ini adalah gambar dari lingkar. Untuk mengetahui bentuk bangun datar lebih lanjut, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Bentuk bangun datar yang pertama yaitu ada segi 4. Nah, segi 4 adalah bentuk bangun datar yang memiliki 4 sudut. Sudut adalah suatu ujung pada sebuah sudut. Nah, adapun sudut dari segi 4 yaitu ada 1, 2, 3, 4. Nah, segi 4 memiliki 4 sudut. Segi 4 juga memiliki 4 sisi, yaitu sisi 1, sisi 2, sisi 3, dan sisi 4. Sisi adalah garis-garis yang membentuk suatu bangun datar yang terbagi oleh titik sudut. Kemudian bangun datar yang kedua itu ada segitiga. Berikut ini adalah gambar dari segitiga. Segitiga adalah bentuk bangun datar yang memiliki 3 sudut, yaitu sudut 1, sudut 2, dan sudut 3. Segitiga juga memiliki 3 sisi. Yang manakah sisinya? Sisi dari segitiga adalah sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Nah, selanjutnya bentuk bangun datar yang ketiga itu ada lingkar. Lingkaran merupakan bangun datar yang tidak memiliki sudut dan hanya memiliki 1 sisi. Lingkaran hanya memiliki 1 sisi karena terbentuk dari 1 garis yang terhubung. Nah, sekarang sudah tahu kan macam-macam bentuk bangun datar apa saja? Untuk lebih memahami materi bentuk bangun datar, yuk kita perhatikan benda-benda yang ada di ruang kelas ini. Nah, kira-kira terdapat bentuk bangun datar apa saja ya? Sekarang coba kita temukan benda-benda yang permukaannya termasuk bentuk segi 4. Bisa kalian sebutkan yang berbentuk Ya, segi tepat 4? sekali. Adapun benda-benda yang termasuk ke dalam segi 4, yaitu yang pertama ada permukaan papan tulis. Nah, jadi permukaan papan tulis ini berbentuk segi 4 ya, karena memiliki 4 sudut. Kemudian selanjutnya ada, benar sekali, permukaan map. Berikutnya ada permukaan bingkai dan ada permukaan jadwal pelajaran.
Nah, itulah benda-benda yang ada di ruang kelas yang permukaannya termasuk ke dalam bentuk bangun datar segi 4. Nah, sekarang coba kita temukan benda-benda yang permukaannya termasuk bentuk lingkaran. Ya, tepat sekali. Benda yang permukaannya termasuk lingkaran yaitu ada permukaan jam. Jadi permukaan jam termasuk bentuk bangun datar yaitu lingkaran. Nah, sekarang coba kalian temukan benda yang permukaannya segitiga. Ya, tepat sekali. Jadi penggaris ini permukaannya itu termasuk ke dalam bangun datar segitiga. Setelah menyaksikan video pembelajaran yang pertama, coba Miss Ipi mau tanya, tadi di sini sudah disebutkan beberapa bentuk bangun datar. Ingat tidak tadi yang di dalam video ada bangun datar apa saja yang disebutkan? Persegi panjang, ada lagi lingkaran, ada segi, betul, good. Ada lagi? Tidak ada? Tabung? Oke, kita belum masuk ke bagian bangun ruang, tidak masalah. Oke, selanjutnya, kalau kita lihat tadi video yang tadi sudah disebutkan juga contohnya bangun datar yang ada di ruangan kelas. Kalau tadi di dalam video, sekarang kalau di ruangan kelas kalian ini, kira-kira ada bentuk bangun datar apa saja? Bisa sebutkan? Papan tulis, bentuknya bangun datar apa papan tulis? Betul, good. Persegi panjang. Kalau misalnya, oke, peta dunia itu di pojok sebelah kanan, itu bentuk bangun datar apa? Persegi panjang juga, betul. Lalu ada lagi bangun datar yang lain? Oke, ini papan aksennya, bentuknya apa? Oke, ini juga persegi panjang. Oke, lihat jamnya berbentuk bangun datar apa? Betul semuanya. Ada lagi untuk kelompok 5 mungkin? Ada yang mau ditanya? Untuk tugasnya ada tidak? Tidak ada? Oke. Kalau sudah menjawab untuk yang nomor 1, langsung kerjakan yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 tadi bangun datar, yang kedua ini benda yang menyerupai bangun ruang. Bisa yang dari video yang tadi sudah Miss Siti putarkan. Bisa di 2 kelompok lagi yang belum selesai. Kita tunggu 5 menit lagi ya selesai. Nanti kita lanjutkan dengan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan David dibacakan jawaban dari pertanyaan yang pertama. Oke. Untuk kelompok 1 tadi sudah menyebutkan dari pertanyaan yang pertama, karena suaranya Gavin agak kurang terdengar, bisa dibacakan ya. Di sini kelompok 1 menyebutkan ada papan tulis, bingkai, jam dinding, dan penggaris. Itu menurut kelompok 1 benda-benda yang bentuknya menyerupai bangun datar.
Nggak boleh ajaran ngomong, kita lagi gitu. Oke, dan Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah mengamati video PPL 1, yang itu udah melaksanakan pembelajaran seluruh rangkaian udah baik banget. Maksudnya rangkaian itu udah ideal, tapi ada kekurangannya. Jadi meski itu enggak memasukkan kesepakatan kelas sebelumnya. Maafin ya Miss ya. Ya lain kali mungkin bisa dilakukan. Kedua, Miss Titi perlu memperhatikan perasaan anak-anak. Jadi ada namanya kompetensi sosial emosional yang memasukkan pembelajaran mengandung makna bahwa anak-anak itu hari itu perasaannya gimana. Jadi bukan direfleksi aja. Bagaimana anak-anak hari itu pelajaran bukan kita. Anak-anak kuliah, anak-anak diajarkan sekolah, anak-anak itu ditanya hari ini kalian tempel emosi apa jadi kemudian nanti setelah juga dilakukan misalnya di sambil mengenai apa yang ini dilakukan atau apa yang dilakukan pada saat yang dilakukan saja itu bukan yang ada yang ini sesuai apa yang diminta ASD dan diferensiasi tapi diferensiasi itu juga kelas 1 gitu loh urusan makan diferensiasi terus pelajarannya cuma kali kita berpihak pada pemilik jadi mainan gitu yang banyak kayak apa aja lah dibikin sesederhana mungkin. Kemudian kata-kata dan catatan. Nah kira-kira yang dirasakan setelah melaksanakan pembelajaran dengan memasukkan unsur diferensiasi senang. Oh lebih senang. Kemudian yang menjadi kendalanya apa? Pada saat diskusi saya ulang ya, jadi waktu diskusi ya lebih cepat lebih depan dan tertinggal lebih gaduh sehingga kita mengumpulkannya dari maaf yang misalnya begitu di kelas gitu. Karena kalau kita samain semua ritmenya diskusinya enggak itu kayaknya tidak berjalan mengalir. Oke, apa yang menurut Miss Siti sudah berhasil dalam KPI? Keren ya. Keren banget. Kemudian yang harus ditingkatkan apa? Lebih variatif media, kemudian lebih berpihak pada siswa. Kemudian rencana tindak lanjutnya nih yang terakhir, gimana kira-kira? Apaan sih? Titik beratkan mindfulness, jadi membangkitkan kesadaran penuh pada siswa. Nah, jadi untuk tidak lanjutnya tentang mindfulness gimana? Praktek membangkitkan kesadaran penuh pada siswa ini gimana? Apa mau dicoba? Ya, karena yang diminta itu gitu. Jadi yang diminta pada pembelajaran ini atau coaching pada saat itu pada masa-masa awal belakangan kita menerapkan diferensi juga dalam menyeluruhi sehingga menerapkan kompetensi sosial emosional itu juga masih bisa diambil dulu mungkin saya nggak tahu masih asing Apaan? Bantu pegangin aku, pegel. Pegangin aku, pegel. Saya minta maaf udah nggak buat komisi ini lagi ulangan kelas 6 terus itu udah keren banget sebelumnya saya lihat YouTube yang lain maksudnya film di institusi lainnya juga bagus. Saya minta maaf bukan menggurui tapi ini salah satu bagian dari tugas saya sebagai CPD untuk melatih diri saya coach yang lain. Menurut saya bukan yang paling bisa jadi jawabannya dari diri sendiri. Ya, makasih banyak ya, Miss. Sampai ketemu lagi.
Matiin ya.